melamar sang putri dengan membawa 100 unta yang bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar, kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira 55 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah kisah cinta dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang yang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah dan juga seorang mujahid perang yang sangat gagah. Sementara Fatimah adalah putri Rasulullah SAW yang taat, penyayang dan sangat peduli pada Rasulullah. Selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah membumikan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy. Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah ini tak hanya jasmaninya saja, kecantikan ruhaninya melintasi batas hingga langit ketujuh. Kendalanya adalah perasaan yang rendah diri. Apakah mampu ia membahagiakan putri sang Rasulullah SAW dengan keadaan yang serba terbatas? Demikian kira-kira perasaan yang ada pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu. Pada suatu ketika Fatimah Az-Zahra dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk masuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah SAW sejak awal risalah ini. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa mendengar berita ini Ali terkejut dan tersentak jiwanya, muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar As-Siddiq, kedudukan di sisi Nabi Muhammad SAW. Ali merasa belum ada apa-apanya dibanding dengan perjuangannya dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Sebutlah Utsman, Abdurrahman bin Auf, Thulhah Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab. Ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali bin Abi Thalib. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Sebutlah Bilal bin Rabah, Khobab, keluarga Yasir, Abdullah ibnu Mas'ud. Dari sisi finansial, Abu Bakar seorang saudagar tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar, meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti apakah itu yang dinamakan cinta. Namun ternyata lamaran Abu Bakar As-Siddiq ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian bagi Ali belum berakhir sampai di situ. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki nan gagah, perkasa dan pemberani. Seorang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin. Seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Seorang yang diberi gelar Al-Faruq. Dialah Umar ibnu Al-Khattab. Pemisah antara kebenaran dan kebatilan juga datang melamar Fatimah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib
pun ridho jika Fatimah menikah dengan Umar bin Khattab. Ia bahagia jika Fatimah bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, aku datang bersama Umar dan Abu Bakar. Namun kemudian Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu menyusullah Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta yang bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar. Kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat yang lain pun melamar sang Az-Zahra. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf karena ia lebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka-sangka ternyata Rasulullah menolak lamaran dari Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai ada sahabat dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, mengapa bukan engkau saja yang mencoba kawan? Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi Muhammad SAW. Aku jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iya, engkaulah wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin, apa yang bisa aku andalkan? Sahabatnya pun menguatkan, kami di belakangmu kawan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya meminang putri Nabi untuk menjadikan istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam hingga Rasulullah bertanya, wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan? Sejenak Ali terdiam dengan suara bergetar. Ia pun menjawab, ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah. Mendengar jawaban dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau Rasulullah SAW tidak terkejut. Bagus wahai ibnu Abu Thalib, beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Karena itu tunggulah jawaban dari putriku. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Ali dan bertanya kepada Fatimah. Ketika ditanyai, Fatimah hanya terdiam dan Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah pertanda persetujuannya Rasulullah. Kemudian mendekati Ali dan bersabda, apakah engkau memiliki sesuatu yang engkau jadikan mahar wahai Ali? Ali pun menjawab, orang tuaku yang menjadi penembusnya untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyirami tanaman, sebuah pedang dan sebuah baju zirah dari besi. Dengan tersenyum Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, juallah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali, engkau wajib bergembira, sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan kalian di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi pun membagi uang tersebut dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk pewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta. Setelah semuanya siap
Dengan perasaan puas dan hati gembira dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham, nilai sebuah dari baju zirah, dan Ali ridho menerima mahar tersebut. Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka pun hikmah walau diarungi di tengah kemiskinan. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Dan di malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, maafkan aku karena sebelum menikah denganmu aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya. Ali pun bertanya mengapa ia tak mau menikah dengannya dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya. Sambil tersenyum, Fatimah pun menjawab, pemuda itu adalah dirimu. Subhanallah, itu adalah pujian yang terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati seorang suami. Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah. Mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya, dan Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan. Semoga kita dapat mentauladani perkehidupan anak dan menantu Rasulullah SAW ini. Demikian kisah cinta dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.